Oke, baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini karena ketersediaannya menonton record presentasi kami, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia dan memperhatikan untuk menonton record materi kita kali ini. Kami dari grup 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nisa Nur Halidia sebagai moderator, dan ada Nadira Zaidatur Rahmah, dan juga Nabila Yusra Sahidah, ada Norma Elisa Putri, dan yang terakhir ada Roy Marzuki. Baik, langsung saja ya untuk materi kita kali ini, yaitu tentang bahan ajar dan penilaian pembelajaran bahasa Inggris. Boleh next slide. Boleh next slide. Nah, sudah. Nah, sekarang kan kita akan membahas tentang materi tentang bahan ajar. Sebelum kita lebih jauh, apa sih bahan ajar itu? Menurut Sungkono, bahan ajar adalah seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, menurut Sungkono ini bahan ajar itu adalah materi-materi di mana materi itu sudah didesain secara khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Menurut Andi, mengungkapkan bahwa bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut pendapat Andi juga tidak jauh ya dari menurut Sungkono ini, di mana bahan ajar itu berupa materi pelajaran yang sudah disusun secara sistematis, yang sudah direncanakan secara matang, dan digunakan oleh para guru untuk peserta didik dalam proses pembelajarannya. Dan kita bisa simpulkan dari pengertian oleh Sungkono dan Andi bahwasannya bahan ajar itu adalah segala sesuatu atau bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan yang dimaksudkan dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis, seperti materi ataupun alat-alat ya tools untuk mendukung bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Boleh next slide. Nah, dalam pemilihan bahan ajar sendiri, tentunya seorang guru tidak semena-mena untuk memilih apa sih yang akan diimplementasikan dalam bahan ajar itu. Nah, pada dasarnya, bahan ajar harus berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, perilaku, dan keterampilan yang menyampaikan pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses yang berkaitan dengan topik tertentu dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi banyak sekali pertimbangan yang harus ditimbangkan oleh para guru dalam memilih bahan ajar gitu. Contohnya yang ditampilkan di PPT yaitu harus berisi tentang pengetahuan. Memang itu sangat penting sekali pengetahuan, karena tujuan pembelajaran itu sendiri yaitu untuk mengetahui gitu. Jadi untuk mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya. Selain dari materi atau pembelajaran yang harus diketahui, nilai juga adalah suatu poin yang paling penting dalam pertimbangan bahan ajar, di mana tidak hanya berpengetahuan atau tidak hanya pengetahuan saja yang harus ditampilkan, melainkan nilai juga harus dimaksimalkan dalam mempertimbangkan memilih bahan ajar. Dan sikap perilaku itu hampir sama ya, di mana dalam memilih bahan ajar itu tentunya harus mempertimbangkan juga dari segi sikap atau perilaku yang akan diimplementasikan atau nantinya akan muncul setelah pembelajaran itu. Dan juga keterampilan yang menyampaikan pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip. Hal itu seperti media pembelajaran atau
cara kita menyampaikan, cara kita sebagai seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran itu harus memuat pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses yang berkaitan dengan topik. Jadi intinya harus terdesain secara lebih matang gitu sebelum kita melakukan pembelajaran. Nah, dalam menentukan bahan ajar pun harus sangat dipertimbangkan dan harus sangat jelas sistem dan bagaimana cara bahan ajar tersebut berjalan gitu. Mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya, boleh next slide. Tentang macam-macam bahan ajar yang akan disampaikan oleh Nadira Zaidatur Rahmah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Oke, teman-teman, jadi di sini saya akan menyampaikan tentang macam-macam bahan ajar. Nah, sebelumnya di sini tuh bahan ajar itu ada 2 jenis ya, menurut Kue Sandar 2008 gitu. Jadi bahan ajar itu menurut berdasarkan subjeknya itu dibedakan menjadi 2 jenis, yang mana ada bahan ajar yang memang dirancang untuk belajar gitu, dan juga ada juga bahan ajar yang sebetulnya bukan dirancang khusus untuk belajar gitu. Kalau bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar itu seperti kayak buku LKS gitu, yang apa ya, yang kita sering gunakan saat proses pembelajaran. Sedangkan bahan ajar yang sebetulnya bukan dirancang untuk belajar atau bahan pembelajaran itu bisa berupa kayak koran atau film gitu, karena sebetulnya kita juga bisa belajar dari situ. Oke, langsung saja kita masuk ke sini ke macam-macam bahan ajar. Untuk macam-macam bahan ajar sendiri, yang pertama di sini ada bahan ajar cetak gitu atau print, yang mana yang apa ya, yang wujudnya itu bisa kita pegang, bisa kita rasakan gitu, kayak buku, kayak LKS, terus makalah nih kayak gitu. Itu jadi kayak apa ya, wujudnya tuh jelas lah gitu. Terus yang kedua di sini ada bahan ajar audio. Nah, ini juga sering kita gunakan ya selama kayak pembelajaran listening gitu. Kayak misalkan si si maksudnya misalkan gurunya itu memberikan coba dengarkan audio ini gitu. Terus kayak apa sih maksud dari audio ini? Terus dijelaskan oleh kita. Nah, itu juga bisa termasuk bahan ajar, yang mana bahan ajarnya itu berupa audio gitu kan. Kita juga sering kayak ngedengerin lagu gitu atau audio-audio lain yang sering kita dengarkan selama pembelajaran mata kuliah listening gitu biasanya. Nah, selanjutnya selain itu ada juga bahan ajar pandang dengar atau audio visual. Kalau yang tadi kan audio doang. Nah, kalau yang ini itu audio visual, jadi audio dan juga visual gitu. Kita juga sering ya pakai audio visual kayak gini, kayak misalkan kayak kemarin kita review short movie gitu. Itu juga bisa termasuk bahan ajar, karena dari situ kita bisa belajar kayak ini genre-nya apa, terus kayak karakteristik of the actor-nya gimana, terus kayak plotnya gimana, kayak gitu. Nah, itu yang termasuk ke bahan ajar pandang dengar. Selanjutnya, di sini ada bahan ajar multimedia interaktif atau interaktif teaching material, yang dimana ini tuh berupa website gitu. Kayak apa ya? Kayak misalkan, oke teman-teman, misalkan kita belajar ke tentang ini gitu. Nah, kalian bisa kunjungin website ini ya, soalnya di sini udah ada eh, penjelasannya gini 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 gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan sumber bukan bahan ajar gitu, yang mana berupa non cetak. Nah, selanjutnya di sini ada sumber belajar. Kalau menurut kalian apa sih bedanya sumber belajar sama bahan ajar? Kayak jadi, kalau bahan ajar itu kayak apa ya? Bahannya gitu, kayak materinya yang diberikan saat proses pembelajaran. Sedangkan sumber itu kayak apa ya? Misalkan gini, kan kita belajar tuh nggak di kelas doang ya. Kita juga bisa belajar dari lain, misalkan di lingkungan atau dari orang juga. Nah, misal kita belajar dari orang, kita mendapatkan kayak
sebuah nasihat atau motivasi gitu. Kita juga bisa belajar. Nah, sumbernya itu si orangnya itu, nah bahannya itu kayak berupa motivasinya, kayak nasihatnya, kayak gitu. Nah, terus di sini ada juga manfaat fungsi sumber belajar. Nah, dari fungsi sumber belajar itu yang pertama itu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Jadi se apa ya, ketika kita belajar untuk meningkatkan produktivitas itu kita tuh harus tahu gitu waktu belajar yang baik itu kapan. Nah, kadang orang itu apa ya, bisa lebih mengerti, lebih fresh gitu belajar saat di pagi hari gitu karena emang ya masih jernih lah gitu. Nah, jadi kita harus tahu menentukan kayak waktu belajar yang baik tuh kapan ya gitu. Terus di mana ya gitu. Nah, selain itu kita juga bisa apa ya? Memberikan apa ya? Apa maksudnya ini apa tempatnya di mana gitu. Jadi kayak si tempat belajar juga itu bisa berpengaruh gitu dalam proses pembelajaran. Jadi sebenarnya kita tuh belajar tuh kayak nggak butuh waktu kayak lama gitu, tapi nggak masuk apa sih poin-poin dari pembelajaran tadi kayak yang kita tahu aja gitu. Eh, Daya fokus manusia kan saat belajar itu berapa ya 20 apa 30 menit pertama gitu. Selebihnya ya gitu gitu. Jadi sebenarnya kita tuh belajar itu nggak butuh waktu lama, but we get nothing gitu. Tapi kita cukup belajar singkat, tapi kita it's really useful gitu, kayak dapat banget gitu poin-poin dari pembelajaran itu. Nah, yang kedua itu memberikan kemungkinan pembelajar yang sifatnya lebih individual. Nah, di sini jadi guru itu bisa memberikan kesempatan kepada siswa gitu kayak untuk belajar individually gitu. Jadi enggak guru aja yang ngejelasin, siswa mendengarkan kan itu bisa jadi bosan gitu kan. Kalau yang ini yang memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individually kayak guru memberi kesempatan kepada siswa sehingga guru bisa tahu nih, oh perkembangan anak ini udah sampai sini nih gitu. Awal dia masuk pendiam, nggak mau ngomong, nggak berani berpendapat gitu. Tapi makin ke sini perkembangannya lebih bagus gitu. Kayak dia udah berani bertanya, berani memberikan pendapat, solusi atau jawaban dan sebagainya. Nah, itu dari situ kita bisa tahu kemampuan siswa gitu kayak udah sampai mana nih kemampuannya gitu. Kemudian di sini ada memberikan dasar yang ilmiah terhadap pembelajaran. Jadi ini tuh bisa dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis, yang mana pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian gitu. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, emang kita membutuhkan kayak penelitian gitu. Pembelajaran seperti apa ya yang cocok untuk anak usia atau umur segini, untuk kelas ini gitu. Karena kalau emang kita tidak melakukan penelitian terlebih dahulu, itu akan terlihat ya bedanya di mana yang misalkan kita memberi pembelajaran cocok atau tidak cocoknya. Dengan adanya penelitian kita bisa tahu itu ini cocok apa enggak, ini bagus apa enggak gitu. Kalau kita tidak melakukan penelitian misalkan eh, apa ya, anak kelas 5 SD tapi materinya anak kelas 6 gitu atau misalkan anak PBI tapi materinya biologi kan nggak nyambung gitu. Jadi kita perlu adanya penelitian. Terus di sini ada memantapkan pembelajaran. Nah, ini juga penting untuk memantapkan pembelajaran. Karena ini bisa meningkatkan kemampuan sumber belajar, kemudian penyajian informasi dan bahannya itu secara konkret gitu. Jadi sebelum kita apa ya melakukan pembelajaran, kita juga harus mempersiapkan sumber belajar yang apa ya, yang mantap gitu. Maksudnya harus ada persiapan lah sebelumnya gitu. Karena bisa supaya itu tuh bisa apa ya pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau sumber belajarnya aja nggak baik, nggak maksudnya kurang bagus, kurang persiapan gitu. Makanya apa ya, jadi proses pembelajaran itu juga akan terpengaruhi gitu. Selanjutnya di sini ada kemungkinan belajar seketika. Nah, seperti yang saya udah katakan tadi ya, kita tuh belajar kan nggak di kelas aja, nggak dengan
guru, siswa apa ya di sekolah, di kampus gitu. Tapi kita juga bisa belajar di sekitar kita, belajar dari orang-orang sekitar atau lingkungan-lingkungan sekitar kita. Kayak misalkan kita ngelihat orang yang menolong orang gitu. Terus kita ngelihat orang yang ditolongnya tuh seneng gitu. Jadi nah dari situ kita bisa belajar gitu kayak, oh ternyata orang-orang itu baik ya, bisa bikin dia seneng kayak gitu. Itu juga bagus. Eh, itu juga maksudnya salah satu fungsi dari sumber belajar. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kemungkinan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Jadi yang keenam itu fungsi dari sumber belajar itu bisa menyajikan pembelajaran yang lebih luas gitu. Kita belajar tentang A, jadi kayak eh, pembelajaran kita tuh cuma tentang A, sekunika, tapi sebenarnya yang pembelajaran A ini bisa kita kembangkan lagi lebih luas gitu. Kayak sangkut pautnya A dengan ini, dan lain sebagainya gitu. Jadi eh, fungsi sumber belajar itu bagus karena bisa memperluas penyajian pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk sumber belajar. Bentuk sumber belajar yang pertama di sini ada pesan. Nah, sumbernya itu sebuah pesan. Di dalamnya ada apa? Kayak bisa berupa informasi atau bahan ajar, terus kayak cerita, dongeng gitu. Kita juga kan bisa belajar dari cerita, dongeng, dari situ kayak ambil moral value-nya apa, kayak gitu. Terus kemudian di sini ada orang. Nah, tadi yang seperti saya sudah jelaskan juga, ini tuh bisa orang itu kayak guru gitu, ahli narasumber, yang mana kita bisa belajar kepada mereka gitu. Tokoh atau pemimpin lembaga gitu. Selanjutnya di sini ada bahan. Bahan di sini di dalamnya itu ada buku, ada film atau gambar gitu. Nah, jadi tidak kita bisa belajar dari itu semua. Selanjutnya, yang keempat ada alat atau perlengkapan. Ini tuh bisa berupa komputer atau laptop gitu. Kan kita juga apa ya, belajar butuh juga ya komputer, laptop kayak gitu. Itu bisa termasuk ke bentuk sumber belajar. Nah, selanjutnya ada pendekatan atau metode dan juga teknik yang mana isinya itu kayak seperti diskusi nih, diskusi. Jadi teknik pembelajaran kita tuh merupakan menggunakan teknik diskusi atau seminar gitu, yang mana bisa memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk menyampaikan apa yang dia sudah pahami gitu, atau bisa juga mengembangkan kemampuan dari siswa tersebut gitu. Nah, yang terakhir itu ada lingkungan. Nah, lingkungan di sini yang kita bisa belajar dari lingkungan sekitar. Kita juga bisa belajar di luar kelas, kayak di perpus kita juga bisa belajar, jelas kan? Ruang kelas juga termasuk, terus kayak di apa ya, aula atau di mana di museum gitu, kita juga kan bisa mengetahui tentang macam-macam sejarah di museum itu gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ntar mau. Oke, untuk selanjutnya ada penerapan bahan ajar, di mana penerapan bahan ajar ini akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Nabila Yusra. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan bahan ajar dalam 4 kompetisi dasar pembelajaran bahasa Inggris. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik. Jadi
kan tadi udah dijelasin ya tentang bahan ajar tuh apa sih gitu. Nah, di sini tuh kita lebih mengerucut lagi kayak apa ya bahan ajar yang diperlukan untuk kompetisi dasar pembelajaran bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu kan ada 4 ya kompetisi dasar pembelajaran bahasa Inggris kayak listening, uh, reading, writing, dan speaking. Nah, yang pertama kita bahas listening dulu. Jadi, kenapa sih harus listening gitu ya? Kalau misalnya, emang sih listening itu kayak lebih dipandang sebelah mata dibanding speaking. Kayak tujuan orang belajar bahasa Inggris adalah untuk bisa ngomong kan rata-rata. Tapi kita kan juga nggak bisa langsung ngomong gitu. Jadi langkah pertama yang paling tepat itu eh, saya bilang adalah bisa melalui listening karena bisa diibaratkan seperti anak bayi. Anak bayi ketika baru lahir mereka itu kan tidak bisa berbicara. Mereka hanya bisa melihat, mencontoh, mendengar dari sekitar kan. Nah, karena mereka tidak bisa berbicara, mereka hanya mendengarkan. Lama-kelamaan mereka mulai terbiasa dengan kalimat-kalimat yang ada di bahasa tersebut dan mereka mulai bisa menirukan sedikit demi sedikit. Nah, setelah sekian lama, barulah mereka mulai bisa berbicara. Eh, Bahan ajar buat pembelajaran listening itu bisa menggunakan sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Sekarang banyak ya, kayak contohnya lagu, banyak kan lagu TikTok juga rata-rata lagu bahasa Inggris, terus video di YouTube, terus film, kartun yang menggunakan bahasa Inggris tentunya, juga percakapan audio seperti yang biasa kita kerjakan saat mata pelajaran listening, yaitu audio native speaker. Eh, Contoh audionya bisa seperti eh, si A dan si B bercakap untuk menuju ke suatu tempat. Dan di situ kita dari audio itu kita bisa menyimpulkan mereka itu mau kemana, mereka itu sedang apa, dan lain-lain. Tentu aja ya di dalam bahan ajar ataupun materi yang disiapkan guru itu ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya di pembelajaran listening ini, dia itu nantinya jika terbiasa, makin terbiasa, dia akan mengerti walaupun tidak ada terjemahannya gitu. Seperti kita saat semester 1 mungkin kita merasa saat mendengarkan kayak, ih native-nya ngomong apa sih gitu. Kalau misalnya begitu, sekarang udah semester 4, oh udah kayak, oh ini mah artinya ini gitu. Udah mulai ada gambaran. Nah, kekurangannya itu, kalau misalnya pembelajaran listening itu mungkin yang banyak dirasakan oleh orang-orang seperti kecepatan berbicara native speaker karena mungkin kita berbeda bahasa. Jadi ketika mereka berbicara dengan cepat, kita kadang tidak bisa menangkap apa yang dibicarakan. Terus terbatasnya kosakata yang kita miliki. Kalau misalnya terbatas, kadang ih dia tuh ngomong apa sih tadi gitu. Jadi harus nyari dulu seperti itu. Dan tidak adanya pengulangan kalimat sebelumnya. Kalau misalnya mungkin kalau audionya diulang atau boleh 2 kali sama guru kita, mungkin itu bisa ada pengulangan. Tapi jika sekali, itu tuh sebenarnya agak menantang karena kadang kita juga tidak mendapatkan apa yang sedang dibicarakan. Nah, yang kedua itu membaca ya atau reading. Kita juga tahu kan bahwa membaca itu jendela dunia. Jadi mau apapun yang kita baca atau apa namanya yang kita lihat itu tuh pasti ada pengaruh gitu buat kita mau besar maupun kecil. Jadi langkah membaca ini atau reading bisa menjadi uh, cara untuk membantu pikiran kita berpikir dengan bahasa yang sedang kita tuju gitu. Kalau di sini berarti bahasa Inggris ya. Media pembelajaran dalam reading ini bisa menggunakan e-book maupun buku fisik.
asalkan menggunakan bahasa Inggris, balik lagi. Kelebihannya apa sih reading tuh? Kelebihan reading itu nanti bisa membantu pemikiran lebih kritis jika menemukan tulisan menggunakan bahasa Inggris dan juga memahami grammar atau struktur kalimatnya dengan baik. Kan kalau misalnya kita sering baca, lama-lama kita tahu kan struktur. Oh, ini salah nih, harusnya ini, kayak gitu. Juga kita bisa menerapkannya gitu. Kekurangannya adalah pemikiran kita tuh jadi terbatas hanya memahami bacaan yang dibaca, tapi sulit untuk menjelaskan ulang secara kalimat gitu. Kadang coba dijelaskan tadi dibaca apa aja. Mungkin bagi sebagian orang bisa secara cepat langsung menjelaskan. Tapi mungkin bagi sebagian orang lagi ada yang merasakan kayak apa ya, Miss, aku juga bingung tadi susah jelasinnya dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu menulis atau writing. Kegiatan menulis ini itu adalah kegiatan untuk menuangkan pemikiran menjadi suatu tulisan. Jadi writing ini bisa juga disebut sebagai membantu dalam komunikasi tertulis dengan jangkauan yang lebih luas. Kalau misalnya kita menulis suatu makalah atau artikel misalnya saat disuruh dosen, saat menggunakan bahasa Indonesia mungkin itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang Indonesia saja. Sedangkan jika kita menggunakan bahasa Inggris, kita bisa mempublikasikannya dan orang dari luar negeri pun akan bisa membaca tulisan kita karena memakai bahasa internasional. Medianya bisa menggunakan buku tulis, pulpen seperti itu. Bisa juga menggunakan media elektronik seperti laptop, di Word kita nulis. Cara menulis juga bisa melalui seperti kita berpikir, terus kita apa ya tadi ide-idenya bisa dibuat mind mapping seperti itu banyak ya. Kelebihan dari menulis dalam bahasa Inggris adalah kita akan terbiasa membuat suatu tulisan yang berasal dari pemikiran pribadi. Jadi mungkin orang-orang yang masih kayak copy paste tulisan orang atau seperti gimana ya, ya plagiarisme. Mungkin itu gara-gara mereka belum terbiasa untuk menulis, jadi mereka lebih suka melihat tulisan orang. Padahal jika dibiasakan kebiasaan menulis ini, kita akan terbiasa menulis dari pemikiran kita sendiri. Tentu saja kalau misalnya itu sesuatu jurnal yang butuh pendidikan gitu sepertinya. Itu kan harus butuh pengertian para ahli itu kondisional ya. Cuman setidaknya itu hasil kita sendiri bukan hasil orang lain. Nah, terus kita juga memiliki pemikiran yang lebih matang karena sering berpikir itu. Kekurangan dari writing bisa terbatasnya pengetahuan tentang struktur kalimat. Karena kalau misalnya kita lagi nulis, kadang suka mikir, ini bener gak ya grammarnya? Apalagi kan dalam penulisan bahasa Inggris, grammar itu adalah sesuatu yang wajib gitu kan. Beda dengan speaking. Kalau misalnya salah, apa yang harus aku lakukan, dan lain-lain. Terus mirip seperti listening tadi, kurangnya kosakata yang diketahui. Biasanya orang-orang karena kurangnya kosakata ini, jadi mereka mengandalkan Google Translate untuk mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebagainya. Dan yang terakhir ini, kan sebelumnya kita udah bahas 3 nih. Itu kan pematangan setelah matang 3 kompetisi dasar sebelumnya, speaking ini bisa menjadi yang terakhir karena ibaratnya kita tuh sudah terbiasa gitu, sudah mulai terbiasa oleh bahasa Inggris gitu. Jadi media yang bisa kita lakukan itu bisa kita gunakan, bisa lewat media visual seperti film, video podcast,
atau video storytelling. Kenapa video? Karena kita kan juga ngomong, kita mencontoh orang ya, gimana cara berbicara dengan baik. Nah, mungkin lewat menonton video itu bisa membantu banget dalam cara pengucapan kalimat bahasa Inggris yang baik dan benar, terutama video-video yang dibuat langsung oleh native-nya gitu. Kelebihan dari speaking bahasa Inggris ini banyak ya, dan ini rata-rata yang orang incar juga, yaitu mempermudah komunikasi terutama dengan orang asing, juga mampu menjelaskan sesuatu dalam bahasa Inggris dengan baik. Kalau misalnya kita nih lagi di jalan atau di suatu tempat ketemu bule, oh bule itu pengen nanya sesuatu ke kita, takut kitanya nggak ngerti. Tapi kalau misalnya kita bisa speaking dan bisa mengerti apa yang yang bule tersebut bicarakan, kita juga bisa menjelaskan, oh ini arahnya ke sini dan lain-lain. Kekurangannya dalam pengucapan atau speaking ini, kita itu bisa aja salah tata bahasa. Kan dalam speaking ini kita tuh yang penting ngerti sama ngerti, paham sama paham kan. Tidak terlalu penting grammar dan lain-lain. Jadi tidak masalah sebenarnya. Cuman alangkah lebih baik, terutama kalau misalnya dalam pembicaraan formal, itu menggunakan struktur atau tata bahasa yang baik. Juga terkadang kita sering ada salah pengucapan pronunciation, seperti yang sering kita temuin kalau lagi sedang presentasi, student dibaca jadi student dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengertian-pengertian seperti pengertian evaluasi dan lain-lain, yang mana ini akan dipaparkan oleh Norma Elisa Putri. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari evaluasi, asesmen, penilaian, dan tes hasil belajar. Yang pertama adalah evaluasi. Menurut Kumano, evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan. Maksudnya, evaluasi itu merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran yang telah dicapai oleh siswa. Maksudnya di sini adalah evaluasi itu kayak penilaian terhadap kinerja dalam pembelajaran. Cronbach Harris menjelaskan bahwa evaluasi itu sebuah tinjauan sistematik terhadap semua peristiwa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan program. Jadi maksudnya evaluasi itu kayak semisal nih ya, setelah selesai pembelajaran itu kita tuh kayak meninjau apa aja sih kelebihan dari pembelajaran ini dan kelemahan apa aja yang harus diperbaiki. Boleh next slide. Oke, yang kedua adalah asesmen. Asesmen menurut Stiggins, asesmen merupakan suatu proses kemajuan atau progres dari hasil belajar. Ada pendapat lain yang menjelaskan tentang asesmen ini, yaitu di mana berupa istilah the process of collecting data which shows the development of learning. Jadi maksudnya asesmen ini merupakan proses pengumpulan data yang mana menunjukkan perkembangan pembelajaran. Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwasanya asesmen itu merupakan cara untuk mendapatkan sejumlah data atau informasi dari penilaian proses pembelajaran siswa untuk mengukur seberapa baik kemampuan siswa tersebut. Nah, asesmen ini terbagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah asesmen tradisional dan yang kedua adalah asesmen alternatif. Asesmen yang tergolong tradisional itu biasanya berupa tes benar salah, pilihan ganda, dan macam-macamnya. Sedangkan asesmen yang tergolong asesmen alternatif biasanya berupa essay, praktik, penilaian proyek, kuesioner, portofolio, observasi, dan lain-lain. Boleh di next slide. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian berkaitan dengan pengukuran, pengecekan, penelusuran, dan penemuan kesenjangan dalam pembelajaran. Menurut Anthony J. Nipko, penilaian adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan tentang peserta didik, kurikulum, program, kebijakan pendidikan, metode, dan instrumen pendidikan lainnya oleh suatu lembaga, organisasi, atau lembaga resmi yang mana penilaian itu merupakan proses pengumpulan, mengukur, dan menyimpulkan kemajuan belajar dalam proses pembelajaran, serta hasil belajar siswa yang meliputi pengetahuan, kompetensi, sikap, dan keterampilan secara utuh yang berkesinambungan. Penilaian ini biasanya dilaksanakan ketika seluruh siswa selesai melakukan suatu kegiatan tes atau ujian-ujian gitu. Boleh di next slide? Oke. Selanjutnya adalah tes hasil belajar. Tes merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang individu atau benda. Sebagai halnya pengumpulan informasi tersebut, tes itu harus dirancang secara khusus. Nah, apa aja sih yang dimaksud dengan khusus itu dan apa aja bentuknya gitu. Jadi kekhususan tes ini dapat dilihat dari bentuk soal tes yang digunakan, jenis soalnya bagaimana, rumusan soal yang diberikan, dan pola jawaban yang mana harus dirancang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Selain beberapa aspek yang saya sebutkan di atas, tes itu biasanya penyelenggara tes itu biasanya merancang khusus, bikin selain tes yang saya sebutkan yang tadi, yang bentuk soalnya atau jenis soalnya itu biasanya ada juga tentang yang mengarah ke ranah kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Nah, tes-tes yang mengarah ke ranah ini biasanya berbeda dari tes-tes yang lain. Dan tes ini tuh biasanya berupa pertanyaan tertulis, terus wawancara, observasi, checklist, dan lain-lain. Nah, tes hasil belajar ini biasanya digunakan untuk mengukur seberapa paham siswa tentang apa yang udah dipelajarin selama dia sekolah. Boleh di next slide.
Oke, selanjutnya adalah perbedaan evaluasi, asesmen, penilaian, dan tes hasil belajar. Untuk perbedaan ini biasanya tuh yang ngebedain tuh hanya waktu pelaksanaannya. Evaluasi tuh biasanya tuh kayak misal habis melakukan asesmen, penilaian, dan tes hasil belajar itu biasanya baru dilakukan evaluasi untuk mengukur eh, seberapa seberapa baik tes siswanya gitu. Terus eh, apa aja yang harus diperbaiki, apa aja kekurangan dari tes-tes sebelumnya, apa aja kekurangan dari asesmen dan penilaian sebelumnya, yang mana kekurangan tersebut tuh bisa diperbaiki. Dan kelebihannya gimana caranya agar kelebihan tersebut itu bisa dipertahankan. Untuk asesmen sendiri biasanya untuk pelaksanaannya ketika ini quick survey jadi buat untuk apa namanya ngetes gitu seberapa paham siswa dengan materi yang guru ajarkan. Lalu untuk penilaian itu biasanya dilaksanakan ketika selesai melakukan asesmen atau tes ujian UAS, UTS gitu-gitu itu kan habis habis ujian kan biasanya ada penilaian tuh, untuk melihat seberapa paham siswa tentang pembelajarannya. Dan tes hasil belajar biasanya dilakukan ketika menjelang semester akhir atau pertengahan semester gitu. Dan untuk keterkaitannya menurut Zainul dan Nasution, hubungan antara beberapa aspek tersebut itu eh, pembelajarannya dapat dilakukan dengan benar. Maksudnya kayak ketika evaluasi, asesmen, penilaian, dan hasil belajarnya itu sudah terlaksanakan dengan baik, jadi nanti bisa pembelajaran siswanya itu akan lebih efektif dan kita sebagai guru tuh bisa lebih tahu gitu kemampuan siswanya itu seperti apa, sejauh mana mereka paham dengan pembelajaran yang sudah terlaksanakan. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Normalisa yang sudah memaparkan materi tentang beberapa pengertian ya. Untuk selanjutnya boleh di next slide. Untuk pemateri selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Roy Marzuki, kepadanya saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Menyambung dari materi sebelumnya itu yang menjelaskan tentang pengertian evaluasi, asesmen, penilaian, dan tes hasil belajar. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait contoh penerapan evaluasinya. Ada dua unsur yang terlibat langsung dalam evaluasi pembelajaran bahasa, yaitu subjek evaluasi dan sasaran evaluasi. Kedua unsur ini sangat berperan penting ya dalam pelaksanaan evaluasi, karena sebelum melakukan evaluasi kita harus tahu ya subjek kita itu apa gitu, subjek evaluasi kita itu apa, dan sasaran evaluasi kita itu siapa. Dalam konteks
evaluasi pembelajaran bahasa adalah subjeknya adalah orang yang melakukan aktivitas sehingga terlaksanya proses belajar mengajar. Eh, bisa dikatakan dalam eh, subjek evaluasi di sini adalah seorang guru ya, karena eh, karena guru yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran di kelas. Gurulah yang mengetahui informasi secara menyeluruh tentang siswanya, sehingga keputusan yang diambil dalam melakukan evaluasi ini dapat eh, dilakukan secara tepat dan akurat. Dan sasaran evaluasinya adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan yang akan dievaluasi. Dalam proses pembelajaran, sasaran evaluasi adalah siswa ya, karena yang akan dievaluasi adalah siswanya, eh, apakah pembelajaran ini cukup terlaksana sesuai tujuan atau belum. Untuk lebih rincinya, evaluasi terbagi menjadi 4 ya. Ada evaluasi kognitif, evaluasi afektif, dan evaluasi psikomotorik. Evaluasi kognitif adalah evaluasi yang mencakup kegiatan otak. Artinya, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk ke dalam evaluasi kognitif. Dengan evaluasi kognitif, pendidik juga dapat memahami bagaimana siswa berhasil dan berkembang melalui perolehan hasil nilai sepanjang mengikuti proses pelaksanaan pembelajaran secara menyeluruh. Jadi, contoh penerapannya ini adalah seorang guru dapat menilai eh, melalui tes-tes ulangan seperti ulangan harian atau melakukan tes kuis pada seorang murid. Yang kedua ada tes afektif. Evaluasi evaluasi afektif. Evaluasi afektif adalah bentuk interaksi perilaku atau sikap yang mengungkapkan nilai-nilai kepemilikan dan sikap siswa. Karakter, keyakinan, dan perilaku siswa dapat diukur melalui evaluasi afektif yang meliputi evaluasi positif dan negatif. Dengan terciptanya alat evaluasi afektif, implementasinya sendiri berhasil. Hal yang dapat dijadikan instrumen dalam melakukan evaluasi afektif di dalam kelas adalah pertama, bertanggung jawab, yaitu siswa eh, melakukan tanggung jawabnya dengan baik selama proses pembelajaran, baik di sekolah atau di luar sekolah. Yang kedua ada percaya diri. Siswa yang memiliki salah satu sikap tersebut mampu bersaing secara efektif karena diharapkan selalu bertindak percaya diri. Karena dengan percaya diri juga dapat dilihat seorang siswa ini memahami materi. Yang ketiga, siswa harus memiliki sikap kompetitif. Sikap kompetitif di sini artinya jujur dan sportif ya, yang selalu diutamakan dalam diri mereka. Yang ketiga ada evaluasi psikomotorik. Evaluasi psikomotorik merupakan faktor yang berhubungan dengan kemampuan atau kesanggupan peserta didik untuk melakukan sekaligus mempertahankan pembelajaran di sekolah. Tujuan evaluasi ini untuk melatih kemampuan motorik siswa. Hasil evaluasi belajar untuk segi psikomotorik pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan emosional. Singkatnya ada 3 komponen pengembangan diri siswa. Penerapan psikomotorik di dalam lingkungan sekolah dapat dinilai dari beberapa eh, beberapa hal ini. Yang pertama, pengamatan langsung dan evaluasi kinerja murid dalam praktik yang direncanakan saat mereka belajar. Yang kedua ada lalu setelah dilakukannya pengamatan secara langsung, kemudian siswa diberikan semacam tes guna untuk mengukur pengetahuan siswa, sikap siswa, dan keterampilan siswa. Boleh di next slide.
Selanjutnya ada penerapan assessment. Penerapan pelaksanaan dan perencanaan dan pelaksanaan asesmen pembelajaran bisa dilakukan dengan beberapa berikut ini ya. Pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran termasuk di dalamnya rencana asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran. Yang lalu pendidik juga melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Selanjutnya, berdasarkan hasil asesmen, pendidik lalu memodifikasi rencana yang dibuatnya atau membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Jadi, setelah dilakukannya rencana dan melakukan asesmen di tahap awal, pada tahap ketiga, pendidik ini memodifikasi atau menyesuaikan asesmen dengan peserta didiknya. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar. Yang terakhir, melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Jadi pada tahap akhir ini biasanya seorang guru akan melakukan penilaian atau asesmen melalui berbagai tes, baik itu membuat esai ataupun dengan mengisi soal-soal. Selanjutnya ada penilaian dan tes hasil belajar. Proses pembelajaran bahasa Inggris pada hakikatnya dikemas untuk mengembangkan kemampuan peserta didik menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang penilaian yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mendengarkan dengan berbicara. Contohnya, ketika memasuki kelas, guru sudah membawa format pengamatan ya nama-nama siswa beserta aspek yang diamati. Seperti contohnya penggunaan kosakata atau vocabulary, tata bahasa, grammar, intonasi, dan lafal secara benar dan lancar, ataupun dan sebagainya. Terus yang kedua, mendengarkan dengan menulis, yaitu membuat catatan dari suatu ceramah pendek. Tugas ini menghendaki peserta didik mengisi tabel dengan data sesuai informasi yang diperdengarkan, ataupun yang biasa kita lakukan adalah dalam hal ini membuat resume ya, apa yang telah disampaikan oleh dosen ataupun guru. Yang ketiga ada membaca dengan menulis dan berbicara. Peserta didik menceritakan isi puisi yang dibaca lalu mengubah bentuk puisi ini ke dalam bentuk prosa. Dalam secara tidak langsung dalam hal ini juga dapat meningkatkan kreativitas murid ya dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat ada menulis. Dalam menulis juga hal yang dapat diterapkan dalam penilaian juga, guru dapat contohnya guru dapat
Contohnya guru memberikan tugas membuat esai ataupun cerita pendek ataupun dan lain sebagainya. Nah, hal yang dapat dinilai dari kegiatan menulis ini bisa dilihat dari sejauh mana kosakata yang didapat dari murid ataupun grammar yang dipahami dari seorang murid. Yang terakhir ada sikap. Sikap ini merupakan bentuk reaksi positif para peserta didik terhadap bahasa Inggris. Jadi penilaiannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi terintegrasi pada semua keterampilan bahasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua pematerinya yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik dan sangat jelas. Dikarenakan tadi ada waktu yang terbatas ya, jadi kelompok 3 ini membuat dualing YouTube, maka dari itu diharapkan bagi teman-teman yang menonton video ini untuk menonton kedua link tersebut. Mungkin dari saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, khususnya dari saya sebagai moderator. Untuk pertanyaannya nanti di kelas pada saat jam pembelajaran ID. Saya tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.